segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, petugas kepolisian gabungan dari Inavis dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur membongkar rumah anggota polisi yang meledak di desa Simolawang, Kecamatan Puri, Mojokerto dengan mendatangkan alat berat. Alat berat itu didatangkan untuk menyisihkan reruntuhan material bangunan lantai 2 yang ambruk akibat ledakan. Tim Jihandak Brimob Polda Jawa Timur terus mencari barang bukti untuk memastikan penyebab terjadinya ledakan. Sebelumnya, rumah anggota Babin Kamtipmas Polsek Delanggu Mojokerto ini meledak dan menyebabkan 10 rumah terdampak. Selain 2 rumah rusak berat, 2 rumah lainnya rusak sedang. Selain itu, ledakan juga menewaskan 2 orang yang merupakan ibu dan anak balita berusia 3 tahun. Sementara itu, pemirsa, anggota polisi Aibtu Maryudi yang rumahnya meledak hingga menewaskan 2 orang diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Untuk mengetahui penyebab ledakan, tim Lab 4 dan tim penjinak bahan peledak bom Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inavis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun. 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Seperti itu, teman-teman. Berarti untuk pemicu sendiri belum diketahui, Anda? Ledakan itu berasal dari apa? Penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat-perangkat elektronik. HP saya bunyi, banyak yang telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah milik anggota polisi di desa Sumolawang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya 2 warga yang merupakan ibu dan bayinya tewas. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya ledakan menyebabkan 4 rumah terdampak. 2 rumah rusak berat dan 2 rumah lainnya rusak sedang. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di rumah milik Aibda Maryudi, seorang anggota polisi yang berdinas di wilayah hukum Polres Mojokerto. Peristiwa ledakan ini menelan korban jiwa. 2 warga yang merupakan tetangga dari pemilik rumah tewas. Kedua korban merupakan ibu dan bayinya. Rumahnya anggota? Anggota mana, Mas? Dinas itu Mojokerto mriki. Oh, ada berapa rumah yang rusak ini? 3 rumah. Kondisinya, Pak? Parah, Pak, yang kena bom itu. Kalau ini kan tetangganya. Di korban ini kan 2 orang. Itu siapa 2 orang itu? Nggak tahu namanya, Pak. Suami istri atau keluarga? Bahkan ibu, anak, ibu sama anak. Ibu sama anak? Usai dievakuasi, korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi.
Sementara TKP ledakan sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan proses penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang oknum perwira Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan menganiaya pengendara motor hingga terluka. Saat ini pelaku dan korban masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Itu Pak, kamu tidak boleh cak itu. Boleh kamu. Kami saksi nyinggung itu kamu. Jauh hari warga desa Alai Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini hanya bisa tertegun sambil menyeka darah yang terus keluar dari hidungnya. Sebelumnya, pria 54 tahun ini terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Ibtu Yunus di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan rumah dinas Wali Kota Prabu Mulih. Oknum polisi yang berdinas di Polres Prabu Mulih ini emosi setelah menabrak motor korban. Tidak hanya itu, pelaku juga marah dan menendang korban hingga terluka di bibir dan hidungnya. Usai kejadian, Wakapolres Prabu Mulih, Kompol Eryadi menyatakan kedua belah pihak sepakat berdamai. Biaya pengobatan korban di Rumah Sakit Arbunda Prabu Mulih juga ditanggung oleh Kapolres Prabu Mulih. Meski telah berdamai, Ibtu Yunus tetap diperiksa sesuai prosedur usai menjalani perawatan di RSUD Kota Prabu Mulih. Di RSUD itu Pak Jauhnya, beliau menderita ada di hidungnya luka, ada dugaan diagnosa dokter tadi katanya patah, kemudian rencana akan dioperasi. Sedangkan Ibtu YM itu tangan kanannya patah, tulang rusuknya juga retak dan juga kepalanya ada luka robek. Kemudian terhadap anggota kita akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur. Warga berharap agar tindakan kekerasan aparat polisi terhadap masyarakat tidak lagi terjadi. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Penyelidikan terhadap tewasnya seorang warga Semarang diduga dikeroyok sejumlah oknum Polantas Yogyakarta kembali dilakukan. Dirkrimum Polda Jawa Tengah membongkar makam korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Direktorat Kriminal Umum bersama Bitdokes Polda Jawa Tengah Senin siang membongkar makam Darso, korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas Yogyakarta. Pembongkaran makam ini dilakukan untuk mencari bukti dan penyebab kematian korban. Pembongkaran dilakukan setelah pada 11 Januari kemarin, keluarga korban melaporkan anggota Satlantas Kepolisian Resor Kota Yogyakarta atas dugaan penganiayaan terhadap Darso. Pihak Dokes Polda Jateng memeriksa kondisi tubuh korban terkait dugaan penganiayaan. Tim Dokes juga membawa sampel organ tubuh korban untuk diselidiki. Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya, dan ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian, dan kita profesional terhadap perkara ini. Selain itu, pihak kepolisian Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng memeriksa 13 saksi untuk menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada September tahun lalu. Aksi penganiayaan tersebut berawal dari kecelakaan lalu lintas yang dialami korban di daerah Yogyakarta sebulan sebelumnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kasus pembunuhan sadis yang menggemparkan kota Sorong akhirnya menemui titik terang. Penyidik dari Polisi Militer Angkatan Laut Pomal Lantamal 14 Sorong mengungkap bahwa pelaku pembunuhan adalah seorang oknum anggota TNI AL, Koarmada 3. Sudah fix jadi sudah. Pelaku pembunuhan ditahan di Pomal Lantamal 14, Sorong, Papua Barat Daya. Pelaku dikenakan pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dan Pom Lantamal 14 Sorong Letkol CPM Dian Supena membenarkan tersangka adalah anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasi inisial A.
Identitas ini terungkap setelah penyelidikan yang dilakukan anggota Satreskrim, Polresta Sorong Kota, dan Pomal. Anggota kami yang melakukan pembunuhan itu. Dan anggota tersebut mengakui perbuatan tersebut. Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto menyatakan pihaknya telah melengkapi berkas-berkas pendukung untuk diserahkan kepada Pomal agar ditindaklanjuti sesuai hukum militer. Lengkapi dulu berita acara berkas-berkasnya untuk kemudian nanti kita serahkan kepada Pomal untuk prosesnya lebih lanjut karena yang bersangkutan adalah anggota Pomal, anggota TNI AL Armada 3. Sementara itu, keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Orangnya, siapapun pelakunya, kami minta 2 kali 24 jam harus terungkap. Ya, karena itu pembunuhan yang sangat biadab, ya, yang sangat sadis, ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pelaku yang tidak manusiawi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur dan dalam pengaruh minuman keras. Motif pembunuhan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Seorang bocah 7 tahun tewas setelah dianiaya 3 orang tak dikenal di Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.